Demokrat putus asa dengan nasib AHY. Langkah catur cerdik Jokowi bikin Demokrat penasaran dan panik. Pembangunan politik negara itu harus konsisten menuju kepada penyederhanaan. Harus konsisten. Jangan sudah sampai ke sini kembali lagi ke sini lah. Kapan kita akan politik ke negara ini akan semakin baik. Harus ada konsistensi. Kalau yang dulu sudah 20, ya kan? Masa kita mau kembali ke 0 gitu loh. Mestinya kan semakin ke sana, semakin konsisten, semakin sederhana gitu. Baik partai politiknya, baik di dalam pemilunya. Dari kacamata pemerintah, kan nggak fair dong. Ujian sebuah partai politik punya legitimasi diakui oleh masyarakat hasil pemilu dulu dong. Maka kami mengajukan opsi tetap 20-25%. Tapi ada sejumlah partai yang menginginkan 0%. Di DPR hal revisi undang-undang sudah final, tidak akan dibahas lagi. Itu sesuai dengan kesepakatan yang ada. Karenanya ya kami berharap keputusan yang sudah dilaksanakan tersebut bisa dihormati semua pihak. Apa yang sudah diputuskan oleh pembentuk undang-undang, Presiden dan DPR itu sah dan legal, ya, berlaku sampai sekarang. Dan sudah terasa patut dan sepertinya seperti diduga sebelumnya ya, mereka-mereka yang menolak threshold 0% itu tidak jauh dari lingkaran istana. Pembahasan soal presidensial threshold bagi saya sudah mirip seperti perdebatan boleh enggaknya mengucapkan selamat Natal. Dibahas berulang kali setiap menjelang pemilu. That's okay. Kencana. Tapi kali ini rasanya lucu karena Demokrat begitu gencar mengusulkan agar presidensial threshold dihapuskan atau nol. Enak aja. Sehingga semua orang bisa mencalonkan diri sebagai calon presiden meskipun tanpa dukungan partai di Senayan. Kenapa saya bilang lucu? That's why pada tahun 2008 lalu yang menaikkan presidensial threshold dari 10 menjadi 20% adalah SBY, ya, bukan tetangganya, tapi SBY. Dan ketika SBY ingin berkuasa lagi di periode kedua, presidensial threshold itu dinaikkan. Secara politik jelas tujuannya untuk menjegal lebih banyak calon, agar SBY bisa lebih mudah menang kembali, agar partai kecil tidak bisa berkoalisi dan mencalonkan sendiri. Semua harus berkomunikasi dengan partai besar atau yang biasa disebut dengan kingmaker. I'm the kingmaker. Dari sisi positifnya dapat kita lihat bahwa aturan tersebut membuat koalisi antar partai semakin besar dan solid. Sehingga setiap calon akan mendapatkan dukungan yang kuat dalam memerintah. Nah, tapi sekarang justru SBY meminta agar aturan presidensial threshold itu dihapuskan sama sekali menjadi nol. Ini jelas membingungkan, confusing dong. Dia yang bikin aturan, dia juga yang pengen aturan tersebut dihapuskan. Mungkinkah SBY menyesal ataukah SBY mulai menyadari bahwa aturan yang dibuatnya dulu bersama Demokrat jadi seperti lubang kuburan sendiri bagi anaknya? Karena AHY yang tak kompeten dan tidak laku itu mulai kehilangan kepercayaan, merasa minder untuk maju di Pilpres 2024 nanti karena partai-partai lain tak ada yang tertarik mendukungnya. Secara survei yang selalu muncul justru Ganjar dan Anies. Dari sisi partai yang terkuat adalah Prabowo dan Erlangga. AHY sama sekali tak diperhitungkan. Dengan aturan koalisi 20% suara partai jelas Demokrat akan kesulitan. Karena suara Demokrat hanya 7%. Itu artinya Demokrat harus bisa berkoalisi dengan PDIP, Golkar ataupun Gerindra untuk bisa mengajukan AHY. Masalahnya 3 partai besar tersebut juga sudah punya calon sendiri dan merasa tidak butuh Demokrat. Syarat Demokrat untuk memajukan AHY dinilai terlalu mahal. Itulah kenapa Prabowo pada 2019 lalu mundur dari bahasan koalisi dengan Demokrat karena enggan memungut AHY sebagai cawapresnya. Lebih enak dengan partai lain seperti PKS, PKB, PAN, atau P3. Mereka lebih tahu diri dan tidak memaksakan ketua umumnya untuk maju sebagai pendamping. Mereka terbuka dengan kemungkinan lain. Opsi lain agar AHY bisa maju sebagai capres adalah dengan berkoalisi dengan 3 atau 4 partai kecil secara bersamaan. Tapi kita semua tahu bahwa cara ini lebih mustahil terjadi. Karena selain partai kecil itu juga tidak tertarik dengan AHY, pun dikarenakan mereka merasa setara dan tak sudi dipimpin oleh Demokrat.
Lawang suaranya mirip kok sok mau jadi pemimpin. Maksa ketua umumnya maju pula. Asik banget. Dan dengan kondisi seperti ini maka wajar saja kalau Demokrat mengusulkan agar presidensial threshold itu dihapuskan atau menjadi nol agar AHY tetap bisa dicalonkan. Mereka sudah tutup mata dengan konsekuensi bahwa akan muncul lebih banyak calon dan tanpa dukungan partai yang solid. Sehingga pemerintah selanjutnya bisa sangat tidak efektif dan kehabisan tenaga untuk menjalin komunikasi. Tapi di mata Demokrat, semua masalah tersebut menjadi nggak penting lagi karena yang terpenting adalah AHY harus bisa maju demi bisa menyelamatkan suara partai yang setiap tahunnya semakin turun ke titik nadirnya. Andai presidensial threshold tidak diubah oleh SBY pada tahun 2008 lalu tetap 10%, mungkin peluang AHY lebih besar untuk bisa maju. Mereka tinggal beli satu partai untuk diajak koalisi dan menentukan siapapun calon pendampingnya. Cukup koalisi dengan satu partai saja sudah bisa. Tapi ya beginilah takdir dan karma. Aturan yang awalnya dibuat untuk kepentingan Demokrat sendiri akhirnya menjadi aturan yang menjegal Demokrat sendiri. Bagi saya ya nikmati sajalah aturan 20% ini. Kalaupun mau diubah menjadi 20% lagi atau 0 nanti aja. Setelah Demokrat nggak punya suara lagi di Senayan. Kalau sekarang jangan dulu, biar Demokrat menderita. Nah dengan manuver Demokrat akhir-akhir ini yang sangat disayangkan. Memang Pak Jokowi suka diam. Diam bukan tidak mau bicara, tapi karena mempertimbangkan banyak hal sebelum berbicara atau bertindak. Dan inilah yang membuat Pak Jokowi sulit ditebak. Sama seperti film yang punya plot twist di bagian akhir yang membuat kita terkejut saking terpukaunya. Ahok dulu pernah menyebut strategi merebus kodok yang dilakukan Jokowi. Kodok pelan-pelan digiring ke wadah berisi air dingin. Kodok nggak sadar sedang dijebak. Pelan-pelan air dipanaskan, makin hangat panas sampai mendidih. Dan kodok tak bisa berbuat banyak begitu sadar. Sudah terlambat. It's been late. Diamnya Jokowi juga membuat banyak orang penasaran sekaligus kesel. Jokowi berulang kali dijebak agar terjungkal, tapi diamnya Jokowi dan sikap penuh perhitungan membuatnya dengan mudah lolos. Jokowi itu ibarat ikan yang terlalu pintar, gak gampang tertipu kail yang berisi makanan enak. Ada banyak contoh. Salah satunya adalah saat AHY melakukan konferensi pers mengatakan dirinya sedang dikudeta oleh orang di dalam lingkaran istana. AHY minta Jokowi untuk mengklarifikasi dan menjelaskan kepada publik. Siapapun tahu ini adalah pancingan. Sekali Jokowi buka suara, maka dia akan terus terseret. Jokowi sampai detik ini tidak pernah buka suara terkait isu kudeta tersebut. Begitu juga saat polemik tes TWK KPK memanas, Jokowi terus didesak, diminta, dituntut, bahkan dipaksa untuk buka suara dan intervensi. Jokowi lagi-lagi tidak mudah terpancing. Jokowi hanya memberikan pernyataan normatif, bukan karena tidak mau, tapi karena bukan wewenangnya untuk mengintervensi. Semua itu sudah diatur oleh BKN dan bisa pula ajukan ke pengadilan jika pihak yang gagal tidak puas. Dan yang paling fenomenal adalah saat Ahok tersangkut kasus penistaan agama. Pihak musuh tahu Ahok dan Jokowi sangat dekat sebagai sahabat yang saling melengkapi. Jokowi diancam agar tidak ikut campur masalah hukum yang menjerat Ahok. Sekaligus berharap Jokowi melakukan blunder sehingga bisa dibereskan sekaligus. Jokowi ingin sekalian dihabisi lewat kasus Ahok ini. Tapi sekali lagi, Jokowi selalu penuh perhitungan sebelum mengambil langkah. Dia begitu cerdas. Di saat lawan memikirkan cara menjerat Jokowi, Jokowi sudah memikirkan puluhan langkah ke depan untuk menghindar. Kata orang, diam itu mengerikan. Ya, saya setuju. Saya setuju kalau itu terkait Jokowi. Di saat kita bingung dengan kesan diamnya, di situ hasil dari diam yang kelihatan jelas. Salah satunya adalah soal pembubaran FPI. Sebelum Rizik tertangkap, kita semua pasti kesal dan sempat menuduh pemerintah penakut dan memble terhadap Rizik. Barulah ketika kesabaran Jokowi habis, FPI pun diambang tepi jurang. Masih ingat betapa semangatnya kita ketika Pangdam Jaya memerintahkan anggotanya untuk mencopot seluruh baliho FPI. Selanjutnya FPI disikat habis, pelan-pelan mereka digilas sampai tak berkutik. Puncaknya adalah ketika pemerintah secara resmi membubarkan FPI. Rizik yang berusaha melarikan diri tak punya jalan kabur lain akhirnya ditangkap, lalu divonis penjara 4 tahun. Munarman pun diciduk karena terindikasi terlibat dalam kasus terorisme. Sisanya pendukung klasteri dibiarkan seperti cacing kepanasan, gerah tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Teriak sampai kerongkongan pun kering, tak bisa mengubah keadaan. Langkah catur Jokowi sebenarnya luar biasa. Nah, Demokrat pun sebenarnya penasaran dan panik dengan kekuatan Jokowi. Panik menerka langkah catur apa yang akan diambil Jokowi selanjutnya.